Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mari kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini, sehingga lewat sholawatnya, lewat tempat dakwahnya, channel dakwah ini bisa eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Juga insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih kepada seluruhnya kalian yang semoga anti skip dan anti download, dan bagi mereka yang berkenan silakan share link-link dari kajian dakwah ini, dan semoga dengan itu kalian tercatat sebagai orang yang ambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Atas doa-doa baiknya terima kasih ya, aku sangat terima kasih, semoga kebaikan doa kalian itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Oke, amin amin ya robbal alamin. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi afternoon. Bismillah. Sekarang masuk seri yang kelima. Ini tadi jadi tertunda syutingnya karena ya di samping kameramen yang belum pulang sekolah juga ada undangan dari Dewan Dakwah, pelantikan Dewan Dakwah. Jadi agak tertunda, tapi semoga ini bisa kita selesaikan ya, semoga tidak terburu-buru. Kemarin terburu-buru karena sudah maghrib ya. Ini seri kelima. Oke. Aku akan mengulangi dulu yang kemarin yang terburu-buru. Sesuai dengan judul atau tajuk kajian kita adalah jangan katakan Allah atau Allah bersemayam di atas ars. Ya. Aku ulangi lagi, aku memberikan judul atau tajuk jangan katakan Allah atau Allah bersemayam di atas ars. Dari situ kalian bisa tahu bahwa aku menolak terjemahan Sumastawa ars itu ya, itu diterjemahkan seperti ini, aku tolak. Terjemahan itu aku tolak ya. Artinya aku tidak setuju. Sumastawa alal ars itu diterjemahkan bahwa Allah bersemayam di atas ars, itu aku tolak, aku tidak setuju. Ya. Namun demikian, aku tetap memberikan apresiasi, artinya untuk mereka-mereka yang masih menerima terjemahan ini tetap aku berikan apresiasi, aku beri hormat ya. Artinya perbedaan itu ya monggo lah. Ya. Jadi dari satu sisi aku tolak, aku tidak setuju, tapi dari sisi lain aku tetap memberikan apresiasi bagi mereka yang masih menerima terjemahan itu, ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Aku tetap memberi hormat juga gitu ya. Maka dari itulah aku perlu menjelaskan ini. Artinya aku memberikan sebuah pengingat kepada teman-teman Islam yang masih berpegangan terhadap terjemahan ini. Jangan sampai kalian terjebak seperti terjebaknya teman-teman Kristen kita. Meskipun itu tidak semuanya ya. Khususnya teman-teman Kristen kita yang berkonsep teologi Tritunggal dan Oneness. Kalau Saksi Yehova dan Kristen Tauhid tidak ya. Namun sekali lagi aku harus sampaikan ya, supaya teman-teman Kristen kita juga tahu ya. Sebagai keimanan tentunya harus kita hormati pilihan mereka seperti itu ya.
Dan di sini aku mengingatkan untuk teman-teman yang tetap ya menggunakan ini sebagai terjemahan yang diterima, monggo silahkan. Cuman aku ingatkan jangan sampai terjebak antara pemahaman-pemahaman yang ada. Aku sudah jelaskan. Ketika yang imanen itu digabung dengan yang transenden, dia tidak bisa dipahami secara harafiah. Tidak bisa. Ya, contohnya secara fisik ini ya. Ini kan Allah ini. Tangan Allah. Jangan terus kamu bayangkan Allah punya tangan begini. Tidak bisa. Bait Allah atau bait Allah atau dalam lisanul Arabian baitullah. Jadi kalau orang Ibrani bait Allah, kalau orang lisanul Arabian itu Ibraniun, kalau Arabiun baitullah. Itu jangan dianggap terus ini rumahnya Allah, Allah ada di dalam. Enggak, ya bait Allah itu ya seperti itu gitu loh ya. Jangan terus kamu pahami secara harafiah. Ya. Kalau dia digandeng antara yang imanen dan transenden, pasti dia menjadi sesuatu yang metafora. Begitu juga anak Allah. Oh ya, contohnya, ini jangan dipahami secara harafiah. Makanya tadi aku bilang kalau teman-teman Kristen memahami ininya secara harafiah, karena dalam teologi mereka Yesus itu harus jadi Allah. Lah kalau ini dialami secara metafora, berarti kan anaknya anak metafora gitu. Memang seharusnya ini anak metafora, dan ini menurut rumusan yang aku bangun ini seharusnya dipahami anak Allah itu anak metafora. Tapi ya sudahlah, aku sudah bilang kemarin itu teman-teman Kristen memang akidahnya seperti itu, ya sudah kita hormati saja. Tapi kamu sebagai Islam jangan terjebak seperti itu gitu loh maksudku, ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kalau Allah itu digabung dengan aras ini kan sama dengan ini, fisik. Sejauh apapun dia, kita belum pernah ke sana dan kita tidak akan sampai ke sana. Tetap aja dia fisik. Ketika fisik disandingkan dengan Allah, itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Jadi pesanku, kalau kamu masih menggunakan ini sebagai terjemahan yang kamu terima, ya monggo silakan. Cuman aku berpesan jangan dipahami secara harafiah. Bagaimana seperti pelaminan terus ada dua pasang sejoli duduk di sana, ya, atau yang disebut juga akuade, ya. Memang kata dasarnya seperti itu yang kemarin sudah aku jelaskan, ya. Terus jangan terus singgah sana bagaimana kursi kerajaan itu. Jangan ditarik ke dalam materi, jangan. Ya. Karena dia menjadi salah nanti. Jadi aku ulangi lagi, kalau mau masih bertahan di sini monggo silahkan, tetapi sekali lagi jangan dipahami secara harafiah, tapi pahamilah secara metafora. Karena apa? Jadi kacau nanti seperti ini. Ini harus metafora, tangan Allah, bait Allah. Ada lagi nanti wajah Allah. Terus jangan kamu bayangkan wajah Allah tuh hidungnya mancung, matanya blok itu. Ya enggak gitu. Ya. Ya. Oke, sudah jelas ya. Kemarin ini kan karena terburu-buru belum aku jelaskan, sekarang mudah-mudahan menjadi jelas. Oke, ini seri yang ke-5. Ada komentar yang menarik dari teman-teman. Aku bilang teman-teman kan ada beberapa teman itu ya. Ya itulah kelemahanku, arsiparisku lemah sekali. Tadi aku cari komentar itu di mana enggak ketemu. Betul. Makanya kalau ada yang lupa tidak aku kasih komen, ya dimaklumi lah ya. Sibuk menyisihkan waktu dengan rutinitas keseharian, terus kan ya kalau ada slip-slipnya ya mohon dimaklumi lah. Seperti ini tadi, aku cari komen itu ada di seri yang keberapa nggak ketemu. Tetapi aku bilang ya, sesuatu yang aku harus ucapkan terima kasih kepada pewer-pewer cerdasku, kalian mengerti, kalian paham, alhamdulillah. Ya.
Kan aku sudah bilang bahwa Ars itu aku mengatakannya angkasa raya. Dan kalau mau keren lagi, galaksi. Ya. Dan teman-teman memberikan masukan, tidak galaksi Gus, kalau galaksi itu masih dalam eh, gugusan Bima Sakti atau gimana gitu lah. Aku terima dan itulah makanya aku bilang, kalau ini kurang tepat silahkan. Kalau kalian punya pengetahuan yang lebih tepat sebetulnya apa? Alhamdulillah, terima kasih untuk seluruh teman-temanku. Universe. Ini yang paling tepat katanya. Ya sudah, aku ikuti ini. Mungkin sekarang ini 10-20 tahun kemudian bisa jadi berubah, ternyata ada yang lebih jauh lagi, bukan universe. Ya, sains itu begitu. Ya. Dulu paling kecil apa? Molekul. Dibagi lagi zat, dibagi lagi atom. Ternyata atom sudah dianggap paling kecil, enggak lagi. Apa? Ada proton, ada neutron. Oh, ternyata ada lagi, ada zat. Nggak tahu sekarang setelah zat apalagi, itu anak-anak fisika yang ngerti ya. Maka aku ucapkan terima kasih dan memang begitu maksudku. Terserah kalian mau namanya apa. Intinya angkasa raya itu sesuatu yang sudah di luar jangkauan kita, yang kita tidak akan pernah sampai ke sana. Ya. Mungkin kalau yang masih dalam edaran galaksi Bima Sakti ini atau yang masih terjangkau ini, ya masih bisa lah, seperti ke bulan itu ya. Nggak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi yang paling jauh kita sudah ngelayap kemana, itu aku juga nggak ngikuti ya. Tapi intinya ya sudah, aku pakai istilah, makanya aku seneng pakai istilah angkasa raya. Di samping dia berbau budaya, dia juga lebih terbuka gitu loh. Ya sudah, mau diterjemahkan apa. Kalau universe ini memang secara pemahaman keilmuan terakhir yang paling luar dari kehidupan kita ini, dari bumi, dari apa, lapisan apa, itu universe. Ya sudah, monggo. Itu maksudku ya. Dan aku mengucapkan terima kasih untuk peor-peor cerdasku ya, telah membagikan keilmuan gitu. Ya. Tapi jangan bilang, aku bilang kalian cerdas terus bilang, oh itu Gus Betik memuji. Enggak. Apa untungnya aku muji kamu? Aku orangnya objektif. Kalau cerdas tak bilang cerdas. Tapi kalau kamu goblok tak bilang goblok, itu juga jangan marah. Ya, aku orangnya terbuka, blak-blakan apa adanya. Khususnya peor-peor baru supaya tahu karakterku. Aku ngomong blak-blakan apa adanya. Ya. Jadi kalau aku bilang Anda kali ini cerdas dan aku terima kasih, itu bukan memuji. Ya memang cerdas, harus diakui. Gitu loh. Tapi harus konsekuensi ketika aku nanti bilang kamu goblok, ya itu memang goblok dan kamu enggak usah marah. Cara marahmu gimana? Ya kamu harus berusaha belajar supaya tidak goblok gitu loh. Jadi bukan menyerang secara pribadi, bukan. Cuman karena gini ya, banyak peor baru yang hanya melihat 1-2 video terus salah menyimpulkan, nggak mau bertanya. Ya sudah, karpe dewe. Orang nggak tahu jalan itu tanya. Ya, tanya sama yang senior gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya, kita sebut universe ya, monggo. Nah, sekarang aku mau menjelaskan sedikit. Universe-nya dia tetap aja materi. Tetap aja materi. Jadi aku ingat begini, ada sebuah hadis itu entah itu sahih entah tidak. Jadi begini, kalau kita dijatuhkan ya dari atas kemudian dijatuhkan ke dalam neraka 80 tahun kemudian baru sampai ke dasar neraka. Aku pernah dengar begitu, terus teman-teman ya sedikit bergurau tentunya ya. Aku juga nggak tahu apakah hadis itu sahih atau tidak gitu ya. Teman-teman bilang, berarti kalau kita sampai bayi, kita baca, seandainya kita bayi ya dilepaskan, nanti sampai dasar neraka sudah tua, sudah umur 80 tahun. Gitu. Ya oke lah, namanya aja orang punya pendapat seperti itu ya, kita sih nggak ada masalah ya. Nah sekarang universe ini sejauh apapun dia tetap aja physically. Ini kan keterangan lokus ini, keterangan tempat. Berarti dia physically. Seperti tadi aku bilang, kalau yang
transenden ya digabungkan dengan yang imanen, dia harus jadinya metafora bukan harafiah. Sejauh apapun ini, taruhlah kita bisa ke sana, kita bisa melihat. Cuman masalahnya kan kita nggak bisa ke sana karena kita nggak tahu pesawat paling canggih sekarang paling jauh dari bumi itu kemana. Apa akan mampu masuk ke lingkaran ini? Gitu loh. Seandainya mampu, meskipun dia jauh kita bisa lihat. Karena ini physically. Gitu loh. Cuman masalahnya kita tidak bisa lihat karena kita tidak akan pernah sampai ke sana. Kita perlu berapa waktu? Kalau neraka aja 80 tahun, lah ini berapa tahun? Misalkan untuk sampai ke sini 100 tahun, kita umurnya cuma 80 tahun, ya. Kan nggak sampai, masih kurang 20 tahun kita sudah game over. Ya, itu hitung-hitungan kalau misalkan kita tahu berapa jaraknya ya. Ini sudah di luar kemampuan kita menganalisis ya. Angkasa raya itu ya wis berapa jauhnya. Seperti tadi, kalau jarak ke sini 100 tahun, kita dari umur 0 berangkat ke sini, ada pesawat yang bisa nganter. Padahal jatah umur kita 80 tahun, belum sampai sini masih kurang 20 tahun wis game. Tapi seberapapun jauhnya, tetap aja ini physically materi, ya, bukan metafisik, ya. Dan Allah itu, nah ini, ya, nah ya, ini yang kampus ya, kita setuju ini pes ya. Oke. Dan terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya. Di Al-Hadid surat yang ketiga ya, kalau nggak salah. Kan dia kan wal awalu wal akhiru. Kan ini terus bersambung ya. Apa itu? Wal awalu wal akhiru wal zohiru dan wal batin. Aku mau jelaskan yang ini. Kalau yang ini sudah jelas ya, ruang dan waktu. Yang ini zahir, ini batin. Zahir itu apa? Fisik. Ini apa? Metafisik. Ini kapan-kapan kita jelaskan secara rinci ya. Allah itu tahu, jangankan yang fisik, yang metafisik pun tahu. Makanya aku bilang kan, dalam Islam itu tidak gampang kok. Islam itu proporsional. Kalau kamu gajah, kamu yang ngasih gajah untuk agamamu. Kalau kamu semut, ya kamu ngasih semut, ukurannya itu ukuran semut untuk agamamu. Boleh karena proporsional. Yang nggak boleh itu ada yang berkemampuan gajah ngasih untuk agamanya, untuk dakwah pakai ukuran semut. Itu yang nggak boleh. Juga yang sudah tahu dia semut akan memberikan sumbangan untuk agamanya, untuk dakwah misalkan pakai ukuran gajah. Itu juga nggak boleh. Ya, nggak boleh. Semua proporsional. Kalau kamu semut, ya kasihlah ukuran semut seberapa pantasnya. Kalau kamu gajah, kasihlah ukuran gajah sebagaimana pantasnya. Boleh. Yang nggak boleh itu semut pakai ukuran gajah, gajah pakai ukuran semut. Nah, yang tahu kamu gajah atau kamu semut, itu kamu sendiri. Orang lain nggak tahu. Tetapi kalau kamu misalkan berbohong, ya sebetulnya dia gajah nih, tapi dia medit, dia kasih semut. Ingat dengan sesuatu yang maha tahu yaitu Allah. Dia maha tahu. Bukan yang zahir saja, yang batin saja dia tahu. Apa yang ada di dalam hatimu yang tidak bisa kita lihat, dia tahu karena dia maha tahu. Yang aku bilang sebagai pembanding tadi, ya universe, sejauh apapun itu kita tidak tahu karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Seandainya kita bisa sampai ke sana, sejauh apapun kita tetap bisa tahu karena itu fisik. Tetapi ada yang kita tidak tahu, tapi Allah tahu, ya apa? Metafisik. Ya, jadi zahir itu fisik, ya. Batin itu metafisik. Kamu ada berdiri di depan mataku, aku tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Karena itu sudah batin, bukan fisik. Kalau fisik,
Jangankan kamu di depan mataku, kamu ada kira-kira 3 meter di depanku, aku tahu kamu pakai warna baju apa, hijau, hitam, putih, aku tahu. Walaupun jaraknya 3 meter. Yang ini di depan mataku pas kita berhadapan muka, aku tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu karena dia batin. Nah Allah itu selain dia mengikat ruang dan waktu, dia mengetahui hal yang fisik dan yang metafisik, hal yang zahir dan yang batin, dia tahu. Gitu loh ya. Jadi sejauh-jauhnya angkasa raya ini tetap fisik. Allah tahu. Kenapa? Karena hal-hal yang batin, yang metafisik pun Allah tahu. Gitu loh. Ya, bisa clear di sini ya. Oke. Hapus ya. Mumpung aku ingat nih, kadang-kadang terlupakan. Ya. Udah berapa lama deh? 21 ya, sebentar lagi. Ini universe ya, universe. Ini angkasa raya juga. Aku lebih senang pakai angkasa raya. Tapi pakai universe yang monggo ya. Oke. Ares sudah aku jelaskan ya. Sekarang aku giliran menjelaskan tentang istiwa. Ya, nah ini agak-agak repot ini. Karena bahasa Arab, Arabian itu tentunya beda dengan bahasa kita. Dan masing-masing itu punya aturan bahasa sendiri-sendiri gitu ya. Jadi terutama hal-hal pemenggalan kata itu ya, itu harus kita tahu ya. Harus kita tahu ya. Seperti ini ya. Kan dia tertulis gini kok di dalam Al-Qur'an. Sumastawa. Ini tidak satu kata loh ya. Ini suma dan istiwa. Tapi karena sudah satu kata, sudah tergabung, jadi aku sulit. Sebetulnya yang mau aku jelaskan yang istiwanya ini. Suma ini kan bisa lalu, bisa kemudian. Gitu loh. Tapi dia sudah tergabung menjadi satu kata. Kalau di bahasa kita kan sendiri-sendiri tetap. Lalu, ya istiwa itu apa? Yang mau kita cari nanti ini. Ya. Apakah bersemayam? Gitu ya. Kalau di aturan main bahasa Arab tidak, dia langsung jadi satu. Sumas tawa gitu ya. Bahasa suma dan istiwa sebetulnya. Nanti ini supaya kalian tahu nggak gimana ya. Ya memang aturannya beda-beda sih. Makanya aku bilang terjemahan itu kalau suruh 100% persis seperti apa teks originalnya nggak bisa. Ya, kita hanya berusaha mendekati. Kalau mau tahu ya belajar bahasa originalnya gitu ya. Jadi nggak usah diterjemahkan lagi, dia sudah tahu itu gitu ya. Sumastawa itu begitu ya, sumastawa. Jadi suma itu kemudian atau lalu dia beristiwa. Istiwa itu apa? Ya. Yang di sini diterjemahkan bersemayam, ya itu yang mau kita cari. Variannya itu mau kita cari. Ya, terus begini, varian-varian dalam bahasa Arabian seperti kemarin kan ars ini variannya apa? Ternyata ada urs. Kalau urs itu jama, ars itu mufrad, kan begitu. Nah, kalau ini enggak tahu, makanya aku kadang-kadang ya bagaimana memang dia enggak tahu. Kok dikasih tahu juga enggak mau tahu, ya biarin aja. Kan sering dalam diskusi, tapi itu videonya sudah tak bikin. Ya, sudah tak bikin. Tidak ada kata tauhid dalam Al-Qur'an gitu. Kan kadang-kadang kalau kita ngomong, ada enggak sih kata Tritunggal dalam Alkitab gitu? Kan tidak ada gitu. Nah, mereka juga membalik. Ada nggak sih kata tauhid dalam Al-Quran? Nah, ini kalau teman-teman Islam juga nggak tahu ya akan kelabakan. Ya, kelabakan, jelas kelabakan. Karena apa? Itu hasil tasrif. Tasrif bukan takrib. Ya, itu tasrif. Bahwa ya
kata tauhid itu disandarkan oleh kata ahad. Mereka sama-sama satu jadar. Tasrifnya itu menjadi tauhid itu. Ada kita kalau belajar tasrif 10 itu. Jadi sandaran tauhid itu pada diksi ahad itu. Dia mengalami tasrif. Nah, kalau Tritunggal mau disandarkan ke Menong, nggak ada. Nggak ada sebuah kata bisa disandarkan Tritunggal, nggak bisa didekati dengan ilmu bahasa seperti kita, nggak bisa karena mereka memang sudah terjemahan. Terlebih lagi itu kan dogma, ya memang tidak ada di dalam Alkitab. Makanya kalau yang belum paham silakan lihat di video 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, judulnya tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran gitu. Ya dia bilang tidak ada karena dia tidak tahu, tapi kalau dia tahu ada. Begitu juga kalau Kristen tidak tahu maklum, yang Islam sendiri kadang-kadang tidak tahu bahwa itu adalah varian yang ditasrif dari kata ahad menjadi tauhid, tauhidan gitu ya. Nah, ini juga sekarang kita akan mencari variannya istiwa itu variannya apa saja sih gitu loh. Dari situ nanti kita menggunakan metode Quran bil Quran. Aku kan sudah ngomong istilah Quran itu harus mengikuti Qur'annya. Jangan istilah Qur'an dipahami dengan pemahaman di luar Qur'an. Ya, nggak ketemu. Kamu menggunakan istilahan makar dari Qur'an. Kamu pahami pakai ilmu sosial. Ya bubar. Makar dalam Qur'an itu siasah, strategi. Makar dalam ilmu sosial melawan pemerintahan yang sah, memberontak. Wis beto, nggak ketemu. Gitu loh. Ada teman-teman Kristen bilang Allah kok makar gitu ya, biarin aja dia nggak tahu, kecuali dia tanya baik-baik ya kita jelaskan. Ya beda kan. Oke, nah sekarang kita coba cari variannya dari istiwa ini ya. Semoga bisa selesai lah ya. Ini nggak banyak kok ayatnya ya, nggak banyak. Semoga selesai sehingga kita besok tutup di seri yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bisa kita tutup di seri yang ke-6. Pertama, kamu buka Quran surat Al-Mu'minun, ya, surat pertama. Quran surat Al-Mu'minun, ya, ayatnya keberapa ini? Ke-28, surat 23, ayatnya 28. Ya. Aku bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa izastawaita anta wa mako alal fulk. Nah, ini ada fulk lagi dia. Kan sudah kita bahas dulu ya, fulk. Fakulil hamdu lillahilazi nazana minal komis zolimin. Kamu lihat di situ ada kata izastawaita. Itu diartikan apa? Lihat itu terjemahannya. Dan apabila engkau dan orang-orang bersamamu telah siap, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zolim. Ternyata apa? Siap. Nampak di sini lihat? Siap. Siap apa? Siap di atas kapal. Sudah siap, sudah ready. You are ready? Yes. Sudah siap. Kapal mau berangkat. Sauh telah diselesaikan dengan baik. Kalau orang Sumatera bilang, zaman-zaman gue dulu, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Mungkin filosofinya seperti tiang garam ya. Kita belum bahas tuntas tentang tiang garam ya. Tidak boleh menoleh ke belakang. Istrinya Nabi Lut menoleh ke belakang, akhirnya dikutuk jadi tiang garam. Dan ini Pak Pendeta belum karuan tahu apa itu tiang garam. Filosofinya apa? Ya kalau tahu ya bagus lah, coba aku mau tahu apa itu tiang garam. Ya. Oke. Jadi ini diartikan apa? Siap. Ya. Zastawaita itu dari istiwa ya, itu jadarnya sama. Diartikan siap. Artinya apa?
Dia sudah di atas kapal, posisinya sudah siap, kapal sudah mau berlayar, sudah siap. Maka diperintahkanlah ucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zolim. Satu, ini kita melakukan teori Quran by Quran, ya. Oke, dua. Lihat, Quran surat Al-Qasas, kisah-kisah. Al-Qasas, jadi kisah itu bahasa Arabian. Qasas, kisah masuk ke dalam bahasa Melayu, terus diserap menjadi bahasa Indonesia. Kisah, Qasas, kisah. Al-Qasas, Quran surat Al-Qasas, ya. Ayatnya 14, suratnya 28, ayatnya 14. Kemarin ada yang komentar apa itu, aku nggak tahu, dari komentar Islam gitu ya. Belajar tanpa guru sesat gitu. Iya, kamu goblok, guru kamu batasi. orang padune, orang Jawa itu bilang padune. Apa bahasa Indonesianya? Padune, gurunya dia mengajarkan tidak seperti aku mengajarkan tentang istiwa kok, kakian cangkem kon. Terus ada lagi apa itu? Menafsirkan apa itu, lupa aku. Menafsirkan Alkitab jangan berdasarkan pikiranmu, adalah sesat. Kira-kira begitulah ya. Maka aku jawab, lebih sesat lagi kalau kamu menafsirkan berdasarkan pemikiran orang. Itu lebih sesat itu. Kalau kamu bilang jangan menafsirkan Alkitab berdasarkan pikiranmu sendiri, itu sesat. Maka lebih sesat lagi kalau kamu memahami Alkitab dengan pemahaman pemikiran orang. Apa yang menggaransi bahwa orang itu benar? Kan nggak ada. Jadi jangan bermain filsafat di sinilah. Argumentasinya saja runtuhkan, selesai. Karena kalau filsafat aku lawan dengan filsafat juga. Ya itu jawabku. Kalau menafsirkan Alkitab berdasarkan pemahaman sendiri sesat, maka lebih sesat lagi ketika ada orang memahami Alkitab dengan penafsiran orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di surat Al-Qasas begini. Nah, ini aneh lagi nih, yang di luar perkiraanmu selama ini, ya. Begini. Dan setelah dia, maksudnya Kanjeng Nabi Musa, dewasa dan sempurna akalnya, sempurna, wastawa, itu artinya apa? Sempurna akalnya. Kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi wastawa, Arabiunnya kamu lihat, itu apa? Sempurna akalnya. Sempurna. Mana yang punya guru-guru itu? Suruh ke sini. Gurunya aja suruh ke sini, jangan dia, males aku. Biar tak ajak ngopi. Siapa tahu memang gurunya itu pintar dan aku berguru sama dia. Kalau memang pintar kan begitu. Tapi jangan sekali-sekali main dogma sama aku. Ya. Sekarang buka surat Al-Fat ya. 3. Quran surat Al-Fat ya. Surat yang ke 48. Ini kita buru-buru dengan waktu ini ya. Ayatnya ke 29. Ya. 29. Ini begini. Muhammad Rasulullah walazina ma'ahu asyida'a ulal kufar. Sorry, bahasa Arabinku jelek ya. Ya kamu lah lebih pinter ya. Aku nggak ngerti gitu, itu jelek. Ini harus aku baca supaya kamu ngerti duduk permasalahannya. Ya.
Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asida alal kupar ruhama ubainahum tarurhum rukaang sujadi yaptaguna fadlan minallahi wa ridwaning simahum pi wujuhin min asri sujud zalika masluhum pitaurati wa masaluhum fi injil kazarin akhroja said ahufa a zarrohu pastalozu pastawa. Ada diksi pastawa di situ. Ala suikihi yubjibus zuro lingzibihul kufal. Wadullahi zina amanu wa amilu solihati minhum mahfiro wa azron azima. Kita lihat terjemahannya apa. Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir. Ini terjemahannya juga bukan keras sebetulnya, tegas. Ini jadi keras. Tapi itu nantilah kita buat. Kita kalau ngurusin terjemahan yang keliru ini, waduh, seabrek ya. Makanya harus dibikin satu tim sebetulnya ya. Jadi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap tegas, harusnya begitu, tegas terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku sujud mencari karunia Allah dan keridoannya, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya tanaman itu, menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Kuat itu dari apa? Dari pastawa. Pastawa apa? Kuat, ya. Jadi kemudian tunas itu semakin kuat. Kuat. Ya. Oke, kita berlari ini dengan waktu ya. Sudah mulai masuk adzan ya. Sekarang lihat di Quran surat An-Najm 53 ayat 6. 4 ya. Quran surat An-Najm surat yang ke-6 53 ayatnya yang ke-6. Apa katanya? Zumiroh pastawa. Zumiroh pastawa. Yang mempunyai keteguhan, maka dalam kurung Jibril itu menampakkan diri dengan sempurna. Rupa yang asli, dalam kurung rupa yang bagus dan perkasa. Jadi sempurna tampaknya. Sempurna. Oke. Jadi dari sini kita tahu banyak varian-varian ya dari kata istawa itu. 1, 2, 3, 4. Pertama Quran surat Al-Minun 23, 28. Siap. Quran surat Al-Qasas 284 sempurna. Quran surat Al-Fat 4829 kuat. Quran surat An-Najm 536 sempurna. Sekarang ini menjadi varian yang akan kita gunakan untuk masuk ke sini. Dan itu insya Allah akan kita selesaikan besok di seri yang ke-6. Itu dulu dari aku karena sudah detik-detik akhir menuju maghrib ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan kasih sayang Gusti Allah Ingkang Maha Agung, diberikan rezeki barokah, diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita hingga kita mengerti yang benar dan yang salah dan mengambil yang benar untuk selamanya menjadi milik abadi sampai menutup mata dan meninggalkan yang salah. Itu dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.